Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita lanjutkan materi fisika 1 hari ini membahas tentang dinamika rotasi ya, lanjutan yang hari Senin kemarin. Ya. Banyak yang mau masuk ya, baru masuk ya. Yes. Minta tolong dicat ulang aja ya, banyak yang masuk tadi. Chat ulang, minta tolong ya. Oke ya. Ya. Ya, materi untuk hari ini banyak sekali ya, 43 halaman ini ya. Saya sajikan dengan cepat aja ya, biar waktunya cukup. Jadi cukup banyak materinya ini. Judulnya dinamika rotasi. Ya, dimulai dengan ini tentang gerak menggelinding. Gitu ya. Langsung ke contoh ya. Jadi sebetulnya gerak menggelinding ini gerak gabungan. Gerak paduan antara tarlasi dan rotasi. Contoh yang paling gampang itu ya roda. Roda mobil itu kan selain dia tarlasi bergeser, berpindah, dia juga muter, nah, rotasi. Itu yang disebut menggelinding. Ya, gerak menggelinding, jadi paduan gerak tarlasi dan rotasi. Ini langsung ke contoh soal. Bola pejal, jari-jari 5 cm, masa 10 kg, ya. Terus bidang miringnya 25 derajat. Terus dia bergeser sampai sejauh 75 cm ke bawah ya. Terus pertanyaannya, adalah energi kinetik bola, kecepatan linier bola, terus kecepatan sudut dari bolanya ya. Oke. Ya, ini ya. Jadi untuk menentukan energi kinetik, ini digunakan apa? Kekalan energi mekanik. Ya, jadi di sini berlaku kekalan energi mekanik begitu ya. Benar nggak di sini berlaku kekalan energi mekanik? Ini perlu saya pertanyakan ke kalian ini. Di sini benar nggak berlaku kekalan energi mekanik? Benar ya? Jadi gini, perlu saya jelaskan dulu ya. Kenapa kok di sini berlaku kekalan energi mekanik? Meskipun ada gaya gesek. Kemarin waktu membahas di bab 4 ya, saya akan jelaskan bahwa kalau energi mekanik itu berlaku kalau hanya ada gaya konservatif. Sementara kalau ada gaya gesek, maka energi mekaniknya jadi berubah ya, berkurang ya karena karena diambil oleh gaya gesek, diubah menjadi kalor kan gitu. Tapi untuk kasus gerak menggelinding di sini energi mekanik tetap berlaku. Kenapa? Karena yang bekerja pada gerak menggelinding itu adalah gaya gesek statis. Nah, ini saya tanya dulu ke kalian. Gaya gesek statis itu melakukan usaha atau tidak? Gaya gesek statis itu loh, melakukan usaha atau tidak? Tidak, Pak. Kenapa kok tidak? Karena tidak ada perpindahan. Ya, benar, karena tidak ada perpindahan. Ini. Jadi yang melakukan kerja itu sebetulnya energi. Jadi yang melakukan kerja itu sebetulnya apa? Gaya gesek kinetis ya. Jadi yang perlu kalian ketahui bahwa pada gerak menggelinding ya, yang menyebabkan bola menggelinding ya, yang menyebabkan roda berputar ya pada mobil misalkan, itu sebetulnya adalah gaya gesek statis, bukan gaya gesek kinetis. Itu yang perlu kalian tahu ya. Jadi gaya yang memutar ini loh, gaya yang memutar roda ya, mobil katakanlah gitu kan. Kan kalau roda belakang diputar oleh mesin, oke lah ya. Kalau yang roda depan, kan dia tidak terhubung dengan mesin kan, tapi melalui jalan kan itu ya. Jadi diputar oleh jalan.
Ya, oleh gesekan antara jalan dan ban mobil. Nah, itu yang memutarnya itu adalah gaya gesek statis, bukan kinetis. Sehingga kalau statis berarti kan dia tidak melakukan usaha. Nah, kalau dia nggak melakukan usaha berarti kan apa? Energi mekaniknya kan nggak berubah ya. Jadi itu penjelasannya ya. Kenapa kok di sini kita boleh menggunakan prinsip kekalahan energi mekanik? Karena apa? Karena yang bekerja pada gerak mengelilingi itu gaya gesek statis. Nah, gaya gesek statis tidak melakukan usaha sehingga energi mekaniknya itu tetap atau kekal gitu ya. Nah ini ya, energi mekanik awalnya kan cuma gravitasi MGH, gitu kan? Energi akhirnya nanti berubah menjadi apa? Energi kinetik. Nah itu ya, energi kinetik sehingga nanti energi kinetiknya ya ini M sama dengan MGH, sama dengan energi potensial gravitasi, gitu kan? Hanya kita ganti H sama dengan apa? S sin 125. Sehingga kalau dihitung nanti apa? 31,1 Joule gitu ya. Saya bahas ini ya, saya bahas poin-poin aja ya. Soalnya halamannya banyak ini ya. Kalau nggak gitu, kalau saya bahas agak rinci nanti nggak cukup waktunya ya. Banyak banget ini. Nanti bisa kalian telaah lebih detail lagi ya. Bisa kalian baca lebih detail lagi ya. Nah, kemudian pertanyaan kedua kan tanya kecepatan linear, berarti kan V. Lah itu kita nggak bisa menganggap gerak apa K itu setengah mv kuadrat, nggak boleh ya. Jadi kita nggak boleh menulis K sama dengan setengah mv kuadrat. Kenapa? Karena K di sini adalah gabungan antara translasi dan rotasi gitu. Jadi itu yang harus kalian hati-hati ya. Pada gerak menggelinding K itu tidak sama dengan setengah mv kuadrat. Karena selain setengah mv kuadrat ada tambahan lagi, yaitu apa? Setengah I omega kuadrat gitu kan. Jadi maksud saya K itu adalah energi kinetik gabungan antara translasi, ini kata translasi ya, setengah mv kuadrat sama rotasi, setengah I omega kuadrat. Lah berhubung dia itu apa tadi? Bola pejal ya? Ya, bola pejal ya tadi ya. Oh ya, bola pejal ya. Berhubung dia bola pejal, maka I-nya saya ganti dengan 2/5 meter kuadrat. 2/5 meter kuadrat itu kan momen inersia bola pejal gitu ya. Terus omeganya saya ganti dengan V per R. Kenapa? Karena yang ditanya V ya, maka omega saya ganti. Omega saya ganti V per R ya. Sehingga nanti untuk bola pejal yang menggelinding nanti apa? K-nya 7/10 mv kuadrat ya. Ini untuk bola pejal yang menggelinding. Sehingga nanti dari situ kita bisa hitung. Kalau gitu apa? V-nya sama dengan 2,11 meter per detik gitu ya. Das. Nah kalau setelah V tahu tanya omega ya gampang, tinggal kita bagi aja. Omega sama dengan V dibagi R kan gitu ya. Omega sama dengan V dibagi R. Jadi berapa nanti? 14,1. Itu. Nah, langsung lanjut ke soal berikutnya, yaitu tentang katrol ya. Soal katrol. Jadi sekarang katrol harus dihitung ya. Kalau di bab 4 kan katrolnya diabaikan. Kenapa? Karena di situ belum bahas, di bab 4 belum bahas tentang gerak rotasi. Nah, kalau sekarang kita bahas gerak rotasi ya, sehingga gerak katrol harus kita perhitungkan begitu ya. Apa yang ditanyakan di sini? Tanya kecepatannya ya, kecepatan saat menumbuk. Nah, ini ya. Jadi kecepatan saat balok yang berat itu ya, menumbuk lantai. Nah, kondisinya seperti ini ya. Ini adalah kondisi awal, ini kondisi akhir ya. Pada kondisi awal, balok yang berat ada di atas ya, balok yang ringan di lantai. Terus kemudian kondisi akhir sebaliknya ya. Ya nanti jadi tumbukan antara balok berat dengan lantai ya, sebelum berhenti gitu. Itu yang ditanyakan ya. Jadi kecepatan numbuknya itu berapa gitu ya. Itu. Nanti bagaimana? Ya kita nanti bisa menggunakan. Nah, nanti kita bisa menggunakan ini. Nanti kita bisa menggunakan minta tolong ini ya, minta tolong di mute ya, di mute ini ya. Minta tolong speakernya di mute ya. Apa mic-nya di mute ya? Halo, halo. Bentar. Bentar, saya mute dulu ya. Rara di mute ya. Oke. Oke, sudah di mute, oke.
Oke, saya lanjut ya. Oke, saya lanjut ya. Mana tadi ini ya? Ya, sehingga nanti kita bisa menggunakan kalian energi mekanik juga ya. Ya, karena di sini gayanya konservatif semua ya. Jadi kita bisa menggunakan apa kekalan energi mekanik. Ya. Jadi energi mekanik awal kan hanya energi potensial gravitasi saja. Sementara energi mekanik akhir nanti itu ada energi kinetik ini ya. Ada energi kinetik, ya. Ada juga ini energi potensialnya ini ya. Begitu. Oke ya. Ya, sehingga nanti untuk energi potensial awal M1GH gitu kan. Untuk energi potensial akhir apa? M2GH karena gantian ya. Di awal kan yang di atas itu kan balok 1, di akhir yang di atas kan balok 2 ya. Lah yang perlu hati-hati itu di energi kinetiknya. Kenapa? Karena yang bergerak kan ada 3 benda ya. Yaitu balok 1 tahan lasi, balok 2 juga tahan lasi. Nah, yang katrol rotasi kan setengah I omega kuadrat gitu ya. Nah, berhubung yang ditanyakan itu kan V-nya ya, maka saya harus ganti apa? Omega ya. Omega saya ganti dengan apa? V per R gitu ya. Sehingga kalau kita masukkan angkanya nanti kita dapatkan apa? V sama dengan 7,67 meter per detik begitu ya. Nah, itu. Ya, jadi pokoknya yang nggak ditanyakan di substitusi ya. Omega nggak ditanyakan di substitusi gitu ya. Terus contoh yang berikutnya, yang ketiga ya, tentang apa? Komedi putar. Komedi putar, jari-jarinya 2,4 meter, momen inersianya 2100 ya. Kemudian ada gaya tangisnya 18 Newton ya pada tepi komedi putar selama 15 detik ya. Komedi putar awalnya diam ya. Kemudian gesekan diabaikan, oke ya. Tanyanya yang pertama, energi kinetiknya berapa? Yang kedua, kerja oleh gaya tadi ya, gaya tangisial atau gaya eksternal, gaya luar. Ya. Kemudian daya rata-rata, oke. Nah ini ya. Jadi di sini pengerjaannya menggunakan hukum 2 Newton. Ya, jadi menggunakan yang kita pelajari di bab 3, cuma untuk rotasi ya. Kalau di bab 3 kan untuk tanlasi. Jadi torsi ditimbulkan oleh gaya eksternal, berarti apa? Gaya eksternal dikalikan lengan ininya, lengan torsinya ya, yaitu R. Lengan torsi sama dengan jari-jari komedi putar ya, lalu I alfa ya. Dan nanti dari situ kan kita bisa tahu alfanya berapa. Alfanya berapa? 2 kali 10 pangkat minus 2 radian per sekon gitu ya. Nah, setelah tahu alfa kita bisa ngitung omega. Kenapa? Karena omega kita perlukan untuk menghitung energi kinetik ya. Ya pakai rumus ini kan. Omega 0 plus alfa T ya. Karena apa? Alfanya konstan, kita bisa menggunakan rumus ini ya untuk gerak melingkar apa itu berubah beraturan ya. Setelah tahu omeganya, kita masukkan setengah I omega kuadrat ya untuk menghitung energi kinetiknya. Didapatkan berapa? Energi kinetik 100 Joule. Dah, A kejawab ya. Pertanyaan B. Tanya apa? Kerja. Nah, kerja pada gerak rotasi itu adalah torsi kali sudut gitu ya. Sama kayak di tanlasi. Kalau di tanlasi kan F kali S gitu ya. F-nya konstan ya. F-nya konstan dikalikan S. Ini torsinya konstan ya. To kali theta ya. Tetanya kita cari dulu. Theta untuk gerak melingkar berubah beraturan kan ini omega 0 T plus setengah alfa T kuadrat ya. T-nya kan 15 detik ya. Nanti ketemu berapa? 2,32 radian. Torsinya kan R kali F ya, torsi ya, yang tadi itu ya. Tadi di soal nomor A tadi ya. Sehingga nanti T theta, torsi theta, torsinya R kali F, kita dapatkan apa? 100 Joule. Loh, ternyata jawabannya apa? Sama ya. Ternyata jawaban energi kinetik dan kerja itu sama. Ya, tentu saja ya. Sama. Kenapa? Karena antara kerja dan energi itu kan ada kaitan ya. Jadi prinsipnya bahwa kerja akan menyebabkan apa? Perubahan energi. Kerjanya 100 Joule, maka perubahan energinya juga 100 Joule. Perubahan energinya apa ya? Energi kinetik ya.
Di sini perubahan energinya kan energi kinetik kan nggak ada potensial karena tidak ada gerakan turun naik, kan cuma muter aja ya. Ya, jadi harus sama memang antara kerja sama ininya ya, sama perubahan energi kinetiknya. Kemudian pertanyaan selanjutnya tanya daya. Daya berarti kan kerja dibagi waktu ya. Berarti berapa? 100 bagi 15, 6,67 watt gitu ya. Oke, itu ya selesai. Terus poin berikutnya ya, tadi kan tentang gerak menggelinding tadi ya. Poin berikutnya tentang kekekalan momentum sudut. Nah, ini ya. Nah, momentum sudut itu definisinya adalah I omega. Sebetulnya ini mirip dengan yang kita pelajari di bab berapa? Bab 4 ya, tentang momentum ya. Momentum kan massa kali kecepatan. Nah, kalau di rotasi namanya momentum sudut. Ya, ada kemiripan atau analogi. Ya, kalau massa kan analoginya dengan momen inersia. Kecepatan kan dengan kecepatan sudut. Sehingga nanti kalau begitu berarti momentum sudut ya I kali omega kan begitu ya. Nah itu. Ya. Ya, terus berikutnya adalah kaitannya dengan torsi ya. Jadi kalau yang kita pelajari di bab 4 ya, gerak talasi kita tahu bahwa hukum 2 Newton ya. Hukum 2 Newton F sama dengan M kali A ya. Itu bisa kita nyatakan dalam bentuk yang lain ya. Ya. Jadi F sama dengan M kali A, A-nya kan bisa kita uraikan ya. A itu kan sama dengan apa? dV per dt ya. dV per dt, perubahan kecepatan terhadap waktu ya. Sehingga nanti kan jadi apa? M dV per dt. Lah M dV kan sama dengan perubahan momentum ya. M kali dV kan sama dengan dmv, perubahan momentum. Ya, per dt ya. Jadi maksud saya hukum 2 Newton pada gerak talasi ya, F sama dengan M kali A, bisa kita tulis dalam bentuk yang lain, yaitu apa? dP per dt. Nah, ini kan ya. F sama dengan dP per dt, ya, perubahan momentum terhadap waktu ya. Begitu pula kalau itu kita bawa ke gerak rotasi juga ada analogi ya. Jadi kalau analoginya yaitu gaya nanti menjadi torsi ya. Gaya analogi dengan torsi. Momentum analogi dengan momentum sudut ya. Sehingga nanti jadi ini torsi total ya. Total torsi sama dengan ini perubahan momentum sudut terhadap waktu kan begitu ya. Jadi ini adalah hukum 2 Newton pada gerak rotasi dalam bentuk yang lain ya. Kalau dalam bentuk utamanya ya I alfa ya. Torsi sama dengan I alfa kan gitu ya. Nah, kalau bentuk yang lain ya torsi sama dengan dL per dt begitu. Nah, sekarang untuk kondisi di mana torsinya nggak ada. Jadi kalau nggak ada torsi ya, apa yang terjadi kalau nggak ada torsi? Ya kita lihat di sini. Karena torsi sama dengan dL per dt, sementara torsi nggak ada, berarti apa? dL per dt kan sama dengan 0. Berarti kalau dL dt sama dengan 0, bagaimana dengan L-nya? Itu sama kayak gini. Kalau di matematika ya, itu kan gini. Kalau kalian saya tanya, kalau turunan fungsi itu 0 ya, turunan sebuah fungsi itu 0, fungsi tersebut bagaimana? Di matematika itu ya. Turunan sebuah fungsi itu 0. Maka fungsi tersebut bagaimana? Ada yang bisa jawab? Sebuah konstanta, Pak. Ya, benar, sebuah konstanta ya, benar. Benar yang dikatakan Tegar tadi ya, sebuah konstanta. Jadi kayak itu. Jadi kalau ini loh, kalau ini kan dL per dt sama dengan 0. Berarti apa? L itu konstanta kan itu. Ya. Jadi artinya L itu konstan ini loh. Jadi kalau torsinya 0 maka nanti apa? L itu konstan ya. Karena turunannya 0 kan itu ya. Jadi maksud saya mau mengatakan begini loh. Kalau tidak ada torsi maka apa? Momentum sudut akan kekal gitu ya. Konstan itu kan kekal. Kekal itu istilah untuk konstan. Kalau matematika ngomongnya konstan ya.
Kalau fisika ngomongnya kekal gitu ya. Jadi hanya beda istilah aja. Konstan itu istilah di matematika, kalau di fisika ya kekal. Maksudnya itu nilai besarannya tidak berubah. Ya, artinya apa? Momentum akhir dan momentum awal itu sama. Gitu. Nah ini contoh penerapan dari kekalan momentum ya. Jadi di sini tidak ada torsi ya. Jadi ini ada piringan ya. Piringan ini kecepatan awalnya omega 0, lalu dikasih apa ini? Kantong pasir ya, kantong pasir 50 kg. Berat banget ya 50 kg. 50 kilo ya. Terus apa? 200 kilo cakram kayu. Cakram kayu 200 kilo itu ya apa? Ya namanya soal ya, biarin aja ya. Cakram kayu 200 kg. Oke lah, enggak masalah lah, soal aja. Pertanyaannya adalah kecepatan sudutnya ya menjadi berapa, terus energi kinetik awal dan akhir bagaimana gitu ya. Ya ini ya, jadi di sini R-nya 3 meter, omega 0, kecepatan sudut awal 4 ya. Terus kita mau nyari kecepatan sudutnya menjadi berapa kalau dikasih kantong pasir ya, ditempelin kantong pasir gitu loh. Nah ini nanti kita gunakan ini ya, skala energi, skala momentum sudut ya. Jadi momentum sudut awal sama dengan momentum sudut akhir. Momentum sudut awal kan cuma piringan aja ya, piringan kayu tadi ya. Tapi momentum sudut akhir kan ada piringan kayu, ada kantong pasir gitu ya. Ya ini kan 900 itu kan piringan ya. 4 kan kecepatan sudut awal ya. Kemudian setelah ditambahi kantong pasir 450 ya momentum sudutnya ya. Omega. Ternyata kita dapatkan apa? Omega sama dengan 2,67 radian per sekon gitu kan. Jadi putarannya jadi bagaimana putarannya? Tadinya 4 ya. Tadinya 4, sekarang menjadi 2,67. Jadi putarannya bagaimana nih? Dari 4 Berkurang, Pak. berkurang. Jadi turun ya. Karena ditambahi kantong pasir gitu ya. Jadi putarannya menjadi turun. Kenapa? Karena ya energinya harus dibagi 2 ya. Kok tadi kan energi kinetiknya dimiliki semua oleh piringan. Begitu ada tambahan kantong pasir, piringannya harus ngasih energi kinetik ke kantong pasir sehingga terjadi penurunan putaran kan itu. Itu ceritanya gitu ya. Sekarang kita lihat energi kinetiknya bagaimana ya. Ini energi kinetik mula-mula hanya dimiliki oleh piringan ya. Berapa ini? 7.200 joule. Kemudian energi kinetik akhir ya, kan terbagi 2 oleh piringan dan oleh kantong pasir ya. Ternyata bagaimana? Ternyata kalau di total cuma 4 ribuan ya, sekitar 5 ribuan lah, hampir ya. Hampir 5.000. Bagaimana energi kinetiknya? Mula-mula 7.200 itu milik piringan semua ya. Kemudian setelah ditambahi kantong pasir ternyata totalnya nggak sampai 5.000 ya. Terjadi penurunan ternyata ya. Artinya apa? Energi kinetiknya nggak sama antara akhir dan awal. Malah energi kinetiknya apa? Turun ya. Berarti artinya apa itu? Berarti kan ada energi kinetik yang hilang ya. Hilangnya kenapa? Nah itu yang jadi pertanyaan kan. Pertanyaan fisikanya kan begitu. Kemana itu larinya energi kinetiknya ya? Tadinya 7.200 kok menjadi hampir 5.000 ya. Nah ini jawabannya ini. Hal ini terjadi karena energi hilang dalam bentuk panas dari gesekan antara permukaan dari cakram. Jadi hilangnya itu karena timbul panas. Jadi ketika kantong pasir itu menumbuk lah lebih tepatnya ya. Ketika kantong pasir itu menumbuk piringan, ya itu terjadi energi panas. Jadi hilangnya karena sebetulnya nggak cuma energi panas ya, kan biasanya kan timbul suara ya, buk gitu ya. Jadi sebenarnya nggak hanya energi panas ya, Mas, kurang lengkap sebetulnya ya. Jadi hilangnya itu selain panas ada juga bunyi ya. Nah, seperti yang saya singgung kemarin itu loh. Kan tumbukan itu kan selain menghasilkan panas, kemarin masih ingat nggak? Tumbukan itu menghasilkan apa saja ya? Selain panas, apalagi itu? Bunyi kan ya? Apalagi satunya lagi? Panas, bunyi. Satunya lagi itu apa? Apa? Perubahan bentuk benda kan itu ya? Nah, itu. Jadi hilangnya karena itu. Oke, lanjut ya. Sudah 16 halaman ya. Dari hampir 50 halaman ini. Nah, kemudian contoh berikutnya.
Ini apa? Siswa duduk di bangku berputar ya, menggenggam 2 barbel. Barbelnya 3 kilo ya. Ya ini adalah kayak muter ya, muter. Ini sebetulnya mirip kayak ini loh, mirip kayak penari balet ya. Ya, coba kalian lihat penari balet itu apa yang dilakukan kan ya? Kan muter-muter gitu ya. Biasanya dia muter awal tuh tangannya direntangkan gitu ya, penari balet itu kalau kalian cermati ya. Tangannya direntangkan, habis itu tangannya apa? Dirapatkan kan gitu ya. Apa yang terjadi? Coba kalian cermati ya, penari balet ya, ketika dia merentangkan tangan, ya, sama ketika dia merapatkan tangan, itu putarannya bagaimana itu? Saat dia, Tambah cepat Pak kalau yang ya, ditutup tangannya. ya benar. Jadi ketika dia merapatkan tangannya kan putarannya tambah cepat gitu ya. Nah kayak gitu, persis kayak itu tuh. Cuma dia bukan penari balet ya, ini dia apa ini? Dia mirip lah. Jadi sebetulnya tarian balet itu menerapkan ini kan ya. Jadi kalau mau boleh saya katakan ya, tarian balet itu yang menerapkan apa ya? Kekekalan momentum sudut ya. Tarian balet itu ya sama kayak inilah. Apa pertanyaannya ini? Sama kayak tadi kayaknya ya. Kecepatan sudut sama energi kinetiknya ya, sebelum dan sesudah. Langsung ke ini ya, soalnya materinya banyak ya, saya bahas agak cepat ini ya. Nah ini pada saat direntangkan ya. Ini pada saat dirapatkan kan itu ya. Merapatkan tangan ya. Nah ini jadi pada saat ISB ini ternyata apa? Momen inersia siswa dan bangku ya. Jadi S itu siswa, jadi campuran antara siswa dan bangku. Jadi kayaknya ini dipisah antara momen inersia siswa bangku dan momen inersia barbel ini ya. Ini loh, barbelnya dipisah ya. Jadi kalau siswa dan bangku itu 3 ya. Kalau barbelnya dihitung sendiri ya. Ketika barbelnya direntangkan dan ketika barbelnya dirapatkan itu dihitung sendiri nih. Nah ini ya. Ini pada saat awal. Nah ini kan. Ini ya pada saat awal ini kan direntangkan. Ini kan ini barbel kiri, barbel kanan ini ya. Ini barbel kiri, barbel kanan ya. Berapa R-nya dicoba lihat, R-nya berapa itu? RB-nya berapa RB-nya? Berapa tadi RB-nya ya? Hah? Nggak disebutkan di soal ya. RB, oh ini 1 meter ya? Iya 1 meter ya ini ya. Barbel 1 meter dari sumbu putar. Ya 1 meter ya. Benar 1 meter ya. Satu meter, panjang banget tangannya ya, sampai 1 meter ya. Tangan kalian panjangnya berapa? 1 meter. Kayaknya nggak masuk akal ya, masa panjang tangan 1 meter ya. Mungkin nggak panjang tangan 1 meter ya. Ini namanya soal ya, terserah ya. Oke, nggak apa-apa lah. 1 meter lah, namanya soal ya. Nggak usah dihiraukan ya. Anggap aja 1 meter gitu ya, panjang lengan ya. Kemudian ketika dirapatkan, berapa kalau ketika dirapatkan itu? Nah, cuma 30 cm ya. 0,3 meter berarti 30 cm ya. Jadi ketika dirapatkan itu jaraknya ini loh. Jarak ini tuh 30 cm, tapi ketika direngani 1 meter ya. Oke, jadi apa terjadi? Jadi ketika posisi direnggangkan ya, momen inersia total antara siswa bangku dan barbel ya, itu ini kan 9 kg meter kuadrat, 9 ya. Tapi ketika dirapatkan, momen inersia antara siswa bangku dan barbel 3,54 ya. Jadi sepertiganya lah gitu. Sehingga yang terjadi kalau seperti itu ya, kalau kita terapkan itu maka nanti yang terjadi itu apa? Terjadi tambah cepat muternya ya. Coba tadinya kan berapa muternya? 0, ya, 0,75 ya. 0, kan. Setelah dirapatkan jadi cepat ya, 1, kan, hampir 2 ya. Ya, jadi kayak penari balet ya. Penari balet kan gitu, ketika dia merapatkan tangannya ya muternya tambah cepat ya. Nah, sekarang energi kinetiknya ya, bagaimana ya? Ini adalah energi kinetik awal, yaitu berapa itu? 2,53 Joule ya. Energi kinetik awal ya. I omega 0 kuadrat. Ini energi kinetik akhir berapa ini? 0,46 Joule. Gimana energi kinetiknya ini? Dari awal ke akhir. Berubah ya? Bertambah Pak. Apa? Berkurang atau bertambah ini? Bertambah. Bertambah.
Yang jadi pertanyaan saya itu begini, tambahnya dari mana ya? Jelaskannya susah ini ya. Kok bisa nambah ya? Kalau berkurang bisa saya jelaskan ya, hilang karena menjadi energi kalor dan menjadi apa tadi? Bunyi ya. Nah, kalau ini jelaskannya gimana? Jelaskan fisikanya dulu. Kok bisa bertambah ya? Dari 2,53 Joule menjadi 6, tambahnya dari mana gitu loh, maksud saya gitu ya. Ini yang saya nggak bisa jelaskan ini. Kok bisa nambah ini ya? Dari mana tambahnya kan itu ya? Ya sudah, biarkan aja ya. Ya secara matematika nggak ada masalah ya. Hitung-hitungan ini secara matematika nggak ada masalah. Yang masalah itu di fisikanya itu. Itu apa? Tambahan energi kinetiknya itu dari mana kan gitu ya. Tapi di soal nggak ditanyakan, ya sudah. Dianggap selesai ya urusannya ya. Oke, berikutnya ya, lanjut ke berikutnya. Atau mungkin ada pertanyaan sebelum saya lanjut ke berikutnya tentang kesetimbangan benda tegar. Silakan. Ada pertanyaan barangkali. Sudah separuh ya, separuh slide ini ya. izin bertanya, Pak. Ya, silakan Tegar. Berarti yang untuk hukum kekekalan momentum sudut itu punya analogi mirip sama hukum kekekalan momentum di linear ya, Pak, yang partikel Ya, itu. Tanlasi ya, benar. Jadi ada istilahnya analogi gitu ya, Tegar ya. Ya, kalau pada Ya, Pak. prinsip kayak tumbukan itu loh kan, di bab 4 itu kan. Tumbukan itu atau apa kemarin? Ledakan ya, tumbukan, ledakan, apalagi satunya. Gerak roket itu ya. Itu kan ngomongnya kan diawali dengan tidak ada gaya eksternal kan itu ya. Kalau nggak ada gaya eksternal, berarti kan yang ada kan gaya internal ya. Nah, kalau gaya internal nanti akan berlaku apa? Kekekalan momentum ya, karena yang terjadi itu hanya antar anggota sistem ya. Tapi secara sistem ya konstan nanti momentumnya ya. Momentum dari sistemnya konstan gitu ya. Yang berubah kan anggota-anggota dari sistem gitu. Sama kayak gitu Tegar ya. Jadi di sini kan yang nol itu kan momentum apa tuh? Torsinya ya. Kan penyebab putar kan torsi. Jadi kalau torsinya nol ya, maka berlaku kekalahan momentum sudut begitu ya. Nah, contoh penerapannya tadi ya, Tegar ya. Di tari balet ya. Ya kayak tadi piringan tadi ya. Atau mungkin kalau di kendaraan itu mungkin itu loh. Apa namanya? Kopling ya. Kopling kan gitu ya. Kopling antara mesin dan apa? Roda belakangan itu ya. Itu kan juga menerapkan prinsip ini apa? Kekekalan momentum sudutnya. Meskipun ya agak kompleks karena di situ ada gesekan juga ya. Jadi mungkin berubah sedikit gitu ya. Mesti akan timbul panas ya karena ada gesekan. Cuma kalau kita anggap ideal seperti di soal-soal kan ideal itu ya. Ya kita anggap apa? Berlaku kekalahan momentum sudut ya karena gesekan diabaikan gitu. Ya jadi nggak ada torsi oleh gesekan gitu loh maksudnya gitu ya Tegar ya. Ada pertanyaan lagi? Enggak ya? Oke, kalau enggak ada saya lanjut. Kesetimbangan ya. Oke. Kesetimbangan benda tegar. Nah ini perlu saya jelaskan dulu ya, benda tegar itu apa gitu ya. Jadi kalau di sini ditulis gini kan, benda tegar didefinisikan sebagai benda dengan bentuk pasti yang tidak berubah, sehingga partikel penyusunnya dalam posisi. Jadi maksudnya itu gini, tegar itu artinya kokoh ya, kalau makna bahasanya begitu. Tapi kalau makna fisikanya, tegar itu artinya tidak mengalami perubahan bentuk gitu ya. Kenapa kok begitu? Ya soalnya kalau dia mengalami perubahan bentuk nanti ada tambahan energi gitu ya. Ada tambahan energi potensial maksud saya begitu ya. Contohnya apa? Pegas ya. Pegas itu kan berubah bentuk kan itu ya. Sehingga nanti ada energi namanya apa? Energi potensial pegas kan gitu. Jadi yang saya maksud begitu ya. Jadi istilah benda tegar itu artinya bendanya tidak mengalami perubahan bentuk. Sehingga tidak ada yang namanya energi potensial pegas ya, atau energi potensial perubahan bentuk begitu. Ya, jadi untuk bab 5 ya. Bab 5 kita bahas benda tegar. Tapi nanti kita akan juga membahas benda elastis ya nanti di bab 7 itu nanti. Jadi gitu. Terus kalau saya kaitkan dengan yang sebelumnya ya. Yang sebelumnya kayak bab 1, 2, 3, 4 kan kita selalu ngomong partikel ya. Kayak bab 2 ngomongnya kan apa? Kinematika partikel ya, bab 3 dinamika partikel ya. Itu perlu saya jelaskan perbedaannya itu begini.
Kalau partikel ya, partikel atau sistem partikel ya gitulah. Jadi ada banyak partikel. Itu gerak mereka itu gerak tanlasi. Jadi hanya gerak tanlasi. Jadi kalau partikel itu geraknya itu hanya gerak tanlasi. Itu berbeda dengan benda tegar. Kalau benda tegar itu selain tanlasi ada tambahan lagi yaitu apa? Gerak rotasi. Nah itu yang membedakan antara tanlasi dan rotasi. Jadi kalau partikel itu gerak tanlasi saja, kalau benda tegar itu dia bisa tanlasi, bisa rotasi, gitu ya. Nah mungkin perlu saya luruskan ya. Biasanya banyak yang bingung itu. Kalau kalian saya tanya ya, bingungnya di sini biasanya. Kalau kalian saya tanya, gerak melingkar itu termasuk tanlasi atau rotasi? Gerak melingkar ya. Gerak dengan lintasan lingkaran. Itu termasuk gerak tanlasi atau rotasi? Bisa jawab kalian. Ini yang biasanya sering bingung itu di situ ya. Kalau gerak melingkar itu termasuk gerak tanlasi atau gerak rotasi? Kalau kalian melihatnya gimana? Kalian tebak aja, nggak harus benar sih ya. Gerak translasi, Pak. Iya, tanlasi itu gerak tanlasi ya, Fat ya? Iya, Pak. Gerak tanlasi. Ya. Saya katakan gerak melingkar itu gerak tanlasi. Apa ada perbedaan antara tanlasi sama rotasi? Maaf. Apa ada perbedaan antara gerak rotasi dengan gerak melingkar? Ada perbedaannya antara gerak melingkar sama gerak rotasi? Kira-kira gimana jawabannya? Tadi benar jawabannya Pak tadi ya. Gerak melingkar itu gerak tanlasi. Buktinya dibahas di bab 2 kan ya. Gimana perbedaannya antara gerak melingkar sama gerak rotasi itu apa? Kenapa kok saya tanyakan? Soalnya kalau kalian nggak memahami ini bisa bingung ya, bisa kacau konsepnya itu. Jadi gini, tadi kan sudah saya singgung ya. Kalau gerak rotasi ya itu dilakukan oleh benda tegar. Jadi hanya benda tegar yang bisa melakukan gerak rotasi. Gitu ya. Nah, kalau partikel apa dia nggak bisa melakukan gerak rotasi? Ya bisa. Tapi kan nanti gerak rotasinya kan 0. Kenapa kok 0? Karena momen inersianya kan 0. Ya. Momen inersia dari partikel itu kan 0. Kan kalian sudah tahu ya rumus dari momen inersia partikel ya. Kalau partikel berputar pada porosnya ya nanti momen inersianya 0 gitu ya. Itu. Jadi maksud saya kalau gerak rotasi itu dilakukan oleh benda tegar ya. Kalau gerak melingkar ya bisa benda tegar, bisa juga oleh partikel ya. Nah, itu ya perbedaan antara tanlasi sama gerak melingkar sama rotasi ya. Meskipun ada kemiripan ya. Jadi ada kemiripannya, ada kesamaannya. Gitu kan. Kalau kemiripannya apa? Ya nanti ada besar-besaran yang sama, misalkan di gerak rotasi ada omega, di gerak melingkar kan ada omega ya. Omega itu apa? Kecepatan sudut kan itu ya. Di gerak melingkar kan ada kecepatan sudut juga ya. Sama seperti di gerak rotasi. Ada percepatan sudut kan gitu ya. Itu. Jadi ada kesamaan, ada perbedaan antara gerak rotasi sama gerak melingkar. Tapi yang jelas gerak rotasi itu untuk benda tegar ya. Soalnya untuk partikel hanya ada tanlasi saja. Nah, terus berikutnya terkait dengan ini loh yang namanya ini apa sih? Gaya-gaya tidak bersamaan. Mungkin ini perlu saya ralat ya, bukan gaya-gaya tidak bersamaan ya. Menimbulkan kebingungan ini. Kadang saya harus memperbaiki slide-nya ini ya. Pada saat kuliah lagi. Gaya-gaya tidak segaris lebih tepatnya ya. Bukan tidak bersamaan ya. Gaya-gaya tidak segaris itu lebih judul yang tepat gitu ya. Oke, ilustrasinya itu gini ya. Oh, di sini nggak ada sih. Oke, saya kasih ilustrasi itu gini loh. Coba saya ganti ini dulu ya. Mungkin ilustrasi yang pas itu pakai ini ya, pakai whiteboard ya.
Saya ganti whiteboard dulu ya. Udah kelihatan whiteboard ya? Di monitor terlihat whiteboard apa PPT? Whiteboard, Pak. Apa campuran? Whiteboard. Whiteboard. Enggak, Pak. Ya, whiteboard. Whiteboard semua ya? Oke, Pak. Oke, jadi ini lantai misalkan ya, ini lantai ya. Lantai, terus ini ada balok lah gitu ya. Atau lemari ya. Lemari, katakanlah lemari gini ya. Ini lemari gitu ya. Lemari didorong oleh dua orang ya. Dorongnya di tengah ya. Nah, ini didorong ke kiri. Maaf kok kiri, ke kanan ya. Dorong ke kanan. Yang sini dorong ke kiri. Nah, gini nanti. Besarnya sama ya. Jadi besar gaya dorongnya sama. Arahnya berlawanan. Apa terjadi dengan lemari ini? Gerak apa enggak? Diam, Pak. Diam. Pak. Oke, diam ya. Sekarang kalian amati kasus yang lain ya. Lemarinya sama ya. Lemarinya sama gini ya. Didorong dengan gaya yang sama. Cuma enggak segaris. Kok tadi kan segaris ya kayaknya ya. Satu dorong dari atas gini ya, sini dorongnya gini ya. Dari mendekati tepi atas lah gitu ya. Yang satu dekat lantai dorongnya ya. Jongkok mungkin barangkali. Besarnya sama. Nanti apa terjadi dengan lemari ini ya? Lemari ini bagaimana kalau didorong kayak gini nih? Satu dorongnya dari gimana apa Hanin? Bergerak, Pak. Apa yang terjadi dengan lemari ini? Bergerak, Pak. Bergerak. Gayanya sama ya Hanin ya. Bergeraknya gimana Hanin? Gayanya sama. Jadi misalkan ini gayanya 10 Newton ya, misalkan aja lah. 10 Newton. Ini juga sama 10 Newton ya. Lemarinya bagaimana? Bergerak. Kalau tadi kan diam ya. Ini kan diam ya. Benar, ini diam. Kalau yang ini bergerak. Bergeraknya gimana? Bergeraknya gimana nih? Jatuh, Pak, ke kanan. Jatuh ke kanan. Atau lebih tepatnya tuh gini loh. Lemarinya bagaimana? Terguling kan? Terjungkal kan? Terguling kan ya? Terjungkal dia. Kenapa? Yang satu dorong dari tepi atas, satu dorong dari tepi bawah kan? Terjungkal kan? Ya. Terjungkal apa? Rotasi kan sebetulnya ini. Terjungkal kan rotasi. Jadi bukan geser, malah rotasi dia. Ya kalian nyebutnya terjungkal kan kalian. Tapi menurut fisika itu namanya rotasi. Jadi lemarinya berotasi kan. Jadi maksud saya gini, ketika F-nya segaris ya, tidak terjadi rotasi kan. Ya, meskipun F-nya ini kan F-nya sama ini ya, antara atas dan bawah ini ya. Ini F-nya sama. Tapi untuk kasus yang kedua, memang lemari nggak gerak, tapi lemarinya terjungkal kan dia. Mengalami rotasi. Kenapa? Karena timbul torsi. Ya, gitu ya. Maksud saya itu begitu. Langsung kembali ke tadi ya, kembali ke slide tadi ya. Jadi temannya, saya sebut segaris tadi itu ya. Jadi ceritanya itu ini ya. Jadi kalau gaya itu nggak segaris nanti akan timbul torsi gitu ya. Meskipun gayanya sama ya. Gaya sama besar. Gaya yang sama besar ya, tapi tidak segaris akan timbul torsi. Torsi berarti apa? Terjadi perputaran. Jadi kalian menyebutnya lemarinya terjungkal ya. Terjungkal itu terputar gitu ya. Berapa besar torsinya? Ya ini F kali D ya. F kali D. D itu apa? D itu jarak kedua ini loh Mas. Coba kembali lagi ke slide lagi ya. Kembali lagi ke whiteboard tadi ya. D itu apa? D itu ini loh. Jarak. Jadi saya perpanjang ya. Garis gayanya saya perpanjang ini. Saya perpanjang ini. Saya perpanjang sampai sini. Ya, sampai sini. D itu ya ini. D itu jarak ini. Jarak garis perpanjangan kedua gaya ya. Itu D ini D ini. Ya ini D ini ya. Jadi jarak perpanjangan kedua gaya ya. Jarak garis perpanjangan kedua gaya. Itu yang disebut dengan nama torsi ya. Lebih tepatnya momen kopel ya. Momen kopel ya torsi juga. Itu ya, jadi F kali D tadi itu. Nah, sekarang langsung ke ini ya.
Ini satuan torsi ya, tadi sudah. Torsi ya apa itu? Ya dimensinya kayak apa? Jadi dimensi torsi itu sama kayak dimensi energi ya. Energi atau usaha ya, usaha energi kan dimensinya kan ml kuadrat min 2, sama kayak torsi. Cuma meskipun dimensinya sama, kedua besaran itu beda. Gitu ya. Kedua besaran beda. Bedanya apa? Ya kalau energi atau usaha itu kan skalar, tapi kalau torsi vektor. Itu bedanya itu ya. Torsi besaran vektor, tapi kalau usaha dan energi besaran skalar. Karena memang hasilnya beda. Kalau usaha kan dari perkalian titik. Nah, tapi kalau torsi dari perkalian silang kan, ya penyebabnya gitu. Karena perkalian silang maka hasilnya kan vektor. Sementara usaha dan energi itu kan hasil dari perkalian titik, maka hasilnya adalah skalar. Ini ya, ini contoh ya. Contoh untuk menghitung torsi ya. Jadi misalkan ini ada penggaris ini ya. Penggaris panjangnya D ya. Ini di sini engselnya ya. Engsel atau porosnya di kiri sini. Ini gaya F gitu ya. Maka nanti torsinya ya F kali D. Tegak lurus ya. Bagaimana kalau nggak tegak lurus kayak ini loh. Ini kan miring ini ya. Bentuk sudut ya. Kalau nggak tegak lurus kayak ini berarti ditambahi sin theta ini ya. Jadi ini nanti ini. F kali D, D-nya ini R ini ya. D-nya itu R ya. Jadi F kali R kali sin theta begitu ya. Atau bisa juga saya perpanjang ininya ya, ini kan. Ya, R sin theta itu kan ini sebenarnya, D ini kan ya. Kan tegak lurus ini nanti. Atau untuk mungkin kalau kalian ini bingung, lihat contoh aja deh. Mungkin definisi kayak gini ini membingungkan ya. Lebih baik lihat contoh berikutnya aja deh. Contoh yang berikutnya lebih jelas ini ya. Nah ini saya mau menjelaskan ke kalian tentang cara ngitung torsi ya. Jadi misalkan ini kan ada penggaris ini ya. Penggaris engselnya di sini ya. Di titik di tepi kiri ini engselnya ini. Terus di sini ada 3 gaya ya, F1, F2 dan F3 ya. Ya. Coba kalau kalian saya tanya ya, F1 itu menyebabkan putaran penggaris itu bagaimana? Jadi perhatikan. Engselnya ada di sini ya. Engsel dari penggarisnya ya. Sumbu dari penggarisnya ada di sebelah kiri nih. O ini ya. Terus di sini ada gaya F yang ke sana. Kira-kira nanti kalau dikasih gaya F yang hanya ke sana, nanti penggarisnya muternya bagaimana? Berlawanan jarum jam, Pak. Kan ke sana ya, berlawanan jarum jam ya. Benar. Benar. Berlawanan jarum jam. Dan nanti aturannya itu gini. Kalau melawan jam ya. Kalau melawan jam itu nanti bertanda positif ya. Melawan jam, melawan putaran jam positif. Kalau ngikuti jam itu negatif gitu ya. Itu yang perlu kalian ingat ya. Kalian pahami dulu ya. Jadi kan benar F1 menyebabkan putaran penggaris melawan jam, berarti kan positif. Lihat ini positif ini ya. Nah, kan positif ya. F1 R1 sin theta 1 ya. Oke. Sekarang ini F2. Kalau F2 putarannya nanti bagaimana nih putaran penggaris ini? Kalau F2 arahnya ke sini. Putarannya kan ke sini ya, berarti apa ini? Ini loh, kan gini putaran penggarisnya nanti ya. Apa? Searah jam ya. Searah jam nih negatif ini kan. Jadi nanti ini F2, R2 ini kan sama ini. Sin theta 2 ya, negatif. Kemudian kalau ini F3. Berapa torsinya F3 ini? Jawabannya apa? 0. Loh, kenapa kok 0? Ini harus kalian tahu juga. Kenapa kok ini 0? R-nya 0, Pak. Karena gimana, Mikdam? R-nya 0, Pak. R-nya 0, Sumbu. benar. Di sumbu. Jadi gini, karena dia berada di sumbu kan. Kalau dia berada di sumbu berarti kan R-nya 0 kan itu ya. Benar. Benar yang dikatakan Mikdam ya, karena dia berada di sumbu berarti kan R-nya 0. Jadi nggak boleh bekerja di sumbu ya. Jadi harus jauh dari sumbu ya. Sama kayak kalian buka pintu ya. Kalian kalau buka pintu kan ada asnya ya, ada engselnya ya. Engselnya pintu itu di mana? Di tengah. Di tengah atau di pinggir? Di pinggir, Pak. Di pinggir kan. Ada nggak pintu yang engselnya di tengah?
Nggak ada ya kayaknya ya. Di pinggir kan ya. Coba kalian buka pintu ya. Kalian kalau buka pintu itu kan dorongnya pada engselnya atau pada jarak tertentu dari engsel. Atau gini aja deh, bisa nggak kalian buka pintu dengan dorong engselnya? Bisa nggak? Kan nggak bisa ya. Nggak bisa. Jadi kalian harus mendorong pada jarak tertentu dari engsel. Semakin jauh dari engsel, semakin gampang dorongnya kan? Ya kan? Misalkan kalian buka pintu, kalian dorong bagian tengah, dengan kalian dorong bagian tepi yang paling jauh dari engsel. Lebih gampang mana buka pintunya? Tepi, Pak. Pada tepi kan ya? Ya kayak gitu. Jadi semakin jauh dari engsel, semakin besar torsinya, begitu loh. Kan torsi itu kan F kali R itu ya. Jadi loh, F kali R kali sin gitu ya. Jadi semakin besar R-nya, semakin besar torsinya ya. Jadi lebih gampang kalau kita dorongnya dari jarak tepinya ya. Jarak tepi yang paling jauh dari engsel gitu ya. Gitu. Sehingga nanti torsi total ya, nanti ini torsi oleh gaya 1, gaya 2, dan gaya 3. Cuma gaya 3 tidak menimbulkan torsi ya, sehingga nanti 0. Gaya 1 torsinya positif, gaya 2 torsinya negatif, karena berkaitan dengan searah jam, berlawanan jam gitu ya. Nah itu. Nah ini sebagai contoh ya, misalkan kayak gini lah. Ini kan menghitung torsi ini ya. Ini perhatikan, ini engselnya di sini ya, ini engselnya ini ya. Ya. Saya tanya kalian, ini kan ada gaya 1, gaya 2, gaya 3 ya. Gaya 1 tuh torsinya positif atau negatif ini gaya 1. Kalau engselnya di sini. Gaya 1 ini loh, bertorsi positif atau negatif? F1 arahnya ke kanan ya. Kira-kira kalau dia naruh di sini nanti menyebabkan benda ini muternya bagaimana? Perhatikan, putarannya di sini ya. Nanti bendanya muter searah jam atau berlawanan jam. Gimana? Searah, Pak. Searah kan? Searah kan? Lihat gini kan. Nanti kan dia, ini loh, esensinya gini kan, nanti muter gini dia, ini loh. Nanti kan muter gini dia. Seret. Gini kan nanti ya. Searah ya. Searah berarti negatif ya. Kalau ini ke sana ini ya. Esensinya di sini loh, engselnya lah ya. Ini kan ke sini dia ya. Nah, ini melawan jam ya. Positif ya. Kalau ini F3 bagaimana? F3 esensinya di sini. Gimana dia? Torsinya bagaimana dia? Ya, berarti kan dia tidak menimbulkan torsi. Kenapa? Karena dia kan ini kan segaris dengan torsi. Segaris dengan engsel ini kan ya, perhatikan ya. Nah ini, segaris dengan engsel. Jadi nanti kayak gini, inilah. Ini apa? Yang B ya. Oh ini yang A. Ini yang apa ini maksudnya ini kok sini ya? Oh ini soal kedua mungkin maksudnya gitu ya. Ini engselnya. Nah, sekarang engselnya dipindah ya. Engselnya di sini engselnya. Porosnya di sini. Gayanya ada F1 ke sana, F2 ini, F3 ini, F4 ke sini ya. Nah, kalau seperti ini, berarti F1 nanti putarannya ini ya. Searah jam negatif ya. F2 lah ini kan. Ya. Segaris dengan engsel ini ya. Berarti 0 ya, segaris dengan engsel. F3 ini kan. Jadi menyebabkan putaran gini nanti. Ini kan ini. Nah, ini kan nanti. F4 kalau saya perpanjang segaris ini ya. Garis dengan engsel itu 0. Ya, jadi nanti kalau seperti ini penimbul torsinya F1 dan F3. Kenapa? Karena dia tidak ini ya. Garis perpanjangannya itu tidak kena pada engsel ini coba. Saya perpanjang kan loh, nggak kena engsel kan. Ini juga gitu kan, saya perpanjang loh, nggak kena engsel kan. Beda dengan ini, kena engsel kan ya. Berarti kalau kena engsel perpanjangannya itu berarti dia tidak menimbulkan torsi. Sama kayak ini kan. Dan tidak menimbulkan torsi ini. Nah itu. Coba ini ada pembahasannya kok ini. Ini untuk yang A tadi ya. Yang A ini loh. Berapa torsinya? Ini tadi kan apa nih? Searah jam ini ya, F1 ya. Searah jam berarti negatif ini kan, negatif. Negatif 30. Jaraknya apa? Jaraknya kan tegak lurusnya.
Jadi ini saya perpanjang, nah ini nih 3 meter ini kan. Jarak tegak lurusnya terhadap engsel ya. Ini, terhadap engsel. Oke, negatif tapi ya. Ini saya perpanjang ya. Jadi jarak tegak lurusnya berarti kan ini terhadap engsel ya. Engselnya di sini, ini engselnya ini. Ini jarak tegak lurusnya terhadap perpanjangan garis gaya ini. 5 meter positif karena apa? Melawan jam. Nah, kalau F3 0 karena perpanjangannya kena pada ini ya. Perpanjangan gayanya kena pada engsel ini loh. Sehingga nanti 0 ya. Sehingga kalau saya jumlah berapa? Min 90 tambah 50 minus 40. Minus, nah ini. Apa artinya minus? Minus artinya apa? Clockwise. Clockwise itu berarti searah jam. Ya, jadi kalau ada gaya seperti ini, maka nanti yang memberikan torsi paling kuat ya F1 ya. F1 kan min 90. Sementara F2 plus 50 ya. Jadi torsi dominan ada di gaya 1 sehingga nanti putarannya menjadi apa? Menjadi searah jam karena torsi oleh gaya 1 paling besar ya. Torsi oleh gaya 2 nah, cuma 50 kan. Sementara gaya 3 tidak menimbulkan torsi gini nanti. Gitu ya, clockwise berarti searah jam. Dan kalau yang contoh B ada di yang tadi yang menimbulkan torsi kan cuma gaya 1 dan gaya 3 ya. Gaya 2 0 karena kena pada apa perpanjangannya mengenai kena pada poros, begitu pula gaya 4 kan. Hanya kena pada poros ya sehingga penimbul torsinya hanya gaya 1 ya. Gaya 1 itu negatif kan searah jam negatif kan. Minus 30 sama ini kan D1 ya. Pada poros ini porosnya ini ya. 3 meter. Sementara yang agak rumit itu ngitung ini loh. Torsi oleh gaya 3 ya. Yang agak rumit jadi torsinya nanti gini. Ya, F3 R sama sudut sin beta kan ya. Jadi ini F3 R sama ini sin beta kan. Sin beta harus kita cari ya. Ya, nyari sin betanya dari segitiga ini loh. Ini kan beta, ini kan. Jadi kalau ini beta kan ini juga beta ya. Ini beta kan. Sisi apa sudut yang bertolak belakang kan sama besar ini ya. Dan nanti sin beta saya pakai segitiga ini ya. Kita tahu sin beta berarti kan ini segitiga siku-siku ya. Sin beta berarti kan apa? Sisi depannya sudut ini kan dibagi sisi miring ini kan ya, di sisi miring. Nah, kita tahu ini 5 meter, ini 3 meter, tinggal kita cari berapa sisi miringnya ya, pakai Pitagoras ini ya. Kita cari pakai Pitagoras. Jadi apa? Akar 5 kuadrat ditambah 3 kuadrat nanti sama dengan ini. Jadi kalau mau nyari sin beta berarti tinggal apa? D1 ini ya, 3 meter dibagi sisi yang ini gitu ya. Nanti ini kalau di situ cuma dilangsung nih nanti jawabannya ini gitu ya. Tapi cara maksudnya itu menghitung F3 lebih rumit ya daripada yang tadi F1 ya karena betanya ini tadi itu ya. Sehingga nanti kalau kita hitung kan ini min 90 ya tetap dominan yang negatif ya. Berarti nanti apa searah jam juga ini ya putarannya. Oh, masih banyak ya. Oh, masih banyak juga ya. Oke. Sekarang kita bahas soal-soal tentang kesetimbangan benda ya. Yang biasanya itu ya nggak biasa sih. Bisa jadi ditanyakan juga ya di ujian akhir ya di EAS. Contoh yang sederhana dulu ya, 1 dimensi. Ini 1 dimensi ini ya. Jadi gini, sebentar. Kayaknya tadi saya lupa menjelaskan ya tentang kesetimbangan benda tegar. Jadi gini, saya berikan ini teorinya dulu ya. Jadi pada benda tegar itu syarat setimbangnya itu harus memenuhi 2 hal. Yang pertama itu setimbang translasi, ya supaya dia nggak geser, ya harus setimbang translasi. Artinya apa? Resultan gayanya harus 0 ya. Sigma F harus 0. Itu namanya setimbang translasi. Yang kedua, setimbang rotasi. Jadi meskipun dia nggak gerak, bisa jadi dia muter kan ya. Kayak lemari tadi. Lemari satunya dorong ke kanan di bagian atas. Yang temannya dorong dengan gaya yang sama besar ya, tapi di bagian bawah. Memang lemarinya nggak gerak, tapi muter gitu ya. Kenapa? Karena
sigma F-nya memang 0, tapi sigma torsinya kan nggak 0. Nah, itu nanti terjadi nggak setimbang itu. Memang namanya nggak setimbang secara rotasi. Jadi supaya dia nggak gerak dan nggak muter ya, selain sigma F sama dengan 0, satu lagi itu apa? Sigma torsinya harus 0 ya. Sigma to atau sigma torsi itu harus 0. Supaya nggak muter. Nah ini ya. Nah untuk kasus yang ini sebenarnya kasus kesetimbangan satu dimensi. Maksudnya itu hanya arah Y ya. Kenapa kok saya sebut arah Y? Karena gayanya arah vertikal semua ini. Coba kalian cermati ini gaya-gayanya nih ya. Kan ini ada kayak timbangan gitu ya. Satunya di sini nih berupa apa ini? Apa namanya dia menyebutnya ini? Keranjang bunga ya. Ini keranjang bunga, yang W1 ini apa ini? Kayak apa? Anak timbangan lah ya. Benda ya, oke lah. Balok, balok ya. Jadi keranjang bunga ini balok. Nanti gayanya seperti ini. Ini W2 ini ya. W2 ini berat dari keranjang bunga. W1 berat baloknya tadi ya. Terus ini adalah lagi MG. MG ini apa? Berat timbangannya ya. Berat batang timbangannya ini ya. Berat apa? Besi timbangannya ini ya. Kan dia besi timbangannya kan juga punya berat ini MG ini ya. Terus ada lagi ini N. Apa ini? N ini gaya engsel ya. Jadi pada poros engselnya juga timbul ini. Gaya normal ya, gaya reaksi. Jadi gaya reaksi dari engsel untuk ngimbangi gaya-gaya dari keranjang bunga, balok, sama beratnya batang timbangan tadi itu ya. Ya itu. Jadi nanti harus memenuhi satu apa? Torsinya harus 0 ya. Yang kedua apa? Resultan gayanya 0 ya. Dalam ini arah Y ya. Nah itu. Coba kita hitung semua ya. Gaya-gayanya. Jadi gini aturannya ya. Kalau aturan gaya, kalau vertikal ya, berarti ke atas positif ya. Arah atas positif, arah bawah negatif untuk sumbu Y ya. Kalau misalkan sumbu X berarti apa? Kanan positif ya. Kanan positif, kiri negatif gitu ya. Kalau torsi aturannya tadi ya, searah jam negatif melawan jam positif gitu ya. Aturan-aturan untuk pemberian tanda. Kayak ini kan. W1 negatif karena berat ya. W2 negatif karena berat ya. Berat batang MG ini juga negatif ya. Yang positif cuma satu, gaya normal ini ya. Gaya normal oleh engsel ini. Kemudian kalau torsi coba kita lihat ya. Coba kita lihat di sini ya, torsinya di sini ya. Ya. Berat keranjang bunga menyebabkan batangnya muter gini tadi kan ya. Nah, dia muternya ternyata melawan jam ya. Melawan jam berarti dia positif. Nah, ini kan positif kan ya. Ini positif. Sementara ini balok ya. Bukan putarannya begini ya, searah jam ya. Searah jam berarti negatif. Ini kan negatif ya. Beratnya batang timbangan negatif juga kan ya. Nah, negatif juga itu ya. Ya, jadi oleh berat balok negatif, oleh berat batang timbangan negatif, oleh keranjang bunga positif ya. Terus kemudian oleh gaya engsel 0 kan. Kenapa? Karena pada engsel ya. Gaya engsel tidak menimbulkan torsi karena gaya engsel pada engsel 0 gitu. Sehingga nanti kalau kita kerjakan nanti jadi gini ya. Resultan torsi harus 0 ya. Supaya tidak muter ya. Dan ini. Ya ini adalah torsi oleh keranjang keranjang. Torsi oleh balok ya. Torsi oleh balok, torsi oleh keranjang bunga, ini torsi oleh beratnya batang timbangan ya. Itu harus 0. Maka nanti kita dapatkan apa? W1 2,89. Ya ini ya. Ini supaya apa? Supaya timbangannya nggak muter ya. Supaya timbangannya nggak muter, kita harus naruh balok sebesar 2,89 Newton atau anak timbangannya lah gitu ya. Kemudian berikutnya supaya baloknya nggak geser ya. Nah nanti apa? Resultan F-nya 0 ya. Berarti nanti ini kan berat negatif kayak engsel positif ya kayak normal. Maka nanti kita dapatkan apa? Gaya engselnya sebesar berapa? 55,3 Newton ya. Ini digunakan untuk ngimbangi berat gitu ya. Berat anak timbangan, berat balok, berat keranjang bunga, dan berat batang timbangan.
Nah, terus kemudian yang biasanya, nah kayak gini loh biasanya ya. Ya yang kayak gini ini yang biasanya ditanyakan di apa itu di EAS itu biasanya gini ya. Kalau tadi kan masih satu dimensi ya. Kalau gini sudah dua dimensi ini ya. Kenapa? Ada X ada Y ini ya. Kalau tadi kan cuma Y saja ini. Kalau sekarang ada X ada Y. Jadi tentang apa nih? Tangga ya. Tangga disandarkan ke ini. Ini lantainya kasar, dindingnya licin gitu ya. Apa ditanyakan? Pertama tentang gaya horizontal dan vertikal pada lantai, berarti yang di sini ya. Jadi di B ini nanti ada gaya horizontal dan gaya vertikal. Horizontal berarti apa? Gaya gesek kan ya, kan kasar ya. Horizontal berarti kan gaya gesek. Yang vertikal berarti kan gaya normal ini ya. Jadi ada tuh. Kemudian yang kedua jika tanjak, nah ini kalau yang B ini dalam kondisi kritis ya. Itu apa? Hampir tergelincir. Jadi itu ya, jadi pertanyaan ya kayak gini nih. Model soalnya ya. Ya, jadi nanti geraknya ini adalah dua dimensi, sehingga nanti ada X, ada Y, ada torsi. Ini gaya-gayanya seperti ini gaya-gayanya ya. Coba lihat, ini tangganya ya. Pertama ini beratnya orang ya. Beratnya si pemadam kebakaran tadi ya. Orang yang menjadi pemadam kebakaran tadi ya. Ini yang sini. Ini berat tangga ya. Jadi ada berat pemadam kebakaran, ini beratnya tangga. Terus di sini ada gaya gesek. Ini ada gaya normal oleh lantai, tapi jangan lupa di dinding juga ada gaya normal loh ya. Gaya normal oleh dinding, tapi dindingnya kan licin. Nah, dinding licin berarti tidak ada gesekan kan gitu ya. Jadi kalau di total ya ada berapa gaya? 1, 2, 3, ada 5 ya. 5 gaya. Gaya berat orang, gaya berat tangga, gaya normal lantai, gaya gesek, lantai, terus gaya normal dinding ya. Ini. Terus kemudian kayak tadi aturannya ya. Ke kanan plus, kiri minus, atas plus, bawah minus. Ya. Searah jam negatif, berlawanan jam positif gitu ya. Ini coba lihat. Coba kalian lihat yang X ya, yang itu apa saja? Yang komponen X ini. N1 ke kanan positif ya. Oke, positif. Kemudian nih, gaya gesek ke kiri ya. Oke. Gaya gesek ke kiri berarti negatif gitu ya. Oke. Sekarang yang Y ya. Yang ke atas apa? Yang ke atas ini N2 ini ya. N2 positif. Yang lainnya negatif ya. Berat tangga, berat orang negatif ini ya. Ini kan. Ini adalah berat tangga, ini berat orang negatif ya. Dan kalau torsi. Nah ini ya. Nah untuk torsi ini digunakan titik B sebagai rotasi ya. Sebentar, saya juga perlu nanya ke kalian ini biar kalian juga paham ya. Jadi misalkan ini, tangga ini porosnya itu di mana ya? Tangga ini loh. Apa namanya itu? Ya poros atau engselnya di mana nih? Poros atau engsel putaran tangga itu di mana nih? Ada yang tahu? Apa benar di B ya? Di soal kan mengatakan titik, hah? Benar nggak di B? Benar, di B ya. Titik B sebagai sumber rotasi. Ya kalau di slide ini ya, di slide ini pakai B sebagai poros. Maksud saya itu gini loh. Sebetulnya kan tangga ini kan nggak sama kayak pintu kan. Kalau pintu kan jelas engselnya di situ kan ya, engselnya di bagian situ kan. Kan sama kayak anak timbangan tadi kan, anak timbangan kan tadi kan jelas ya. Engsel timbangan gantung tadi itu ya. Ini kan tadi jelas ini, engselnya di mana? Engselnya kan di sini. Nah, untuk tangga kan nggak dipasangi engsel kan ya. Masa tangga dipasangi engsel kan enggak ya? Enggak ya. Jadi sebetulnya gini, Mas, saya mau mengatakan gini loh. Untuk kasus seperti ini kan engselnya itu kan tidak ada sebetulnya ya. Secara fakta ya, itu tidak ada engsel pada tangga ini. Nah, kalau untuk seperti itu ya, yang beda dengan kasus kayak pintu kan beda itu ya. Kalau seperti itu maka kita dalam menyelesaikan soal kayak begini,
kita boleh memilih sembarang ya. Kalian boleh ambil titik poros di mana saja boleh. Jadi kalian boleh di B kayak di soal ini ya. Kalian juga boleh loh ambil poros di A ya. Karena di sini secara nyata tidak ada poros pada titik A, titik B ada. Jadi boleh milih sembarang. Boleh juga di B, boleh di A, boleh juga di tengah-tengahnya ya. Di titik O misalkan ya ini boleh. Atau di mana saja ya. Di tempat pijakan orangnya juga boleh. Jadi pada dasarnya boleh apa ini kalian boleh ambil poros di titik mana saja pada tangga. Nah, cuma perlu digarisbawahi yaitu sebaiknya ya ini ada saran kan ya. Sebaiknya kalian pilih poros ya untuk kasus yang benda-benda yang secara fakta tidak ada porosnya kan itu ya. Itu kalian pilih poros yang membuat perhitungannya menjadi gampang. Yaitu kalian pilih poros di mana ada banyak gaya yang bekerja di sana. Coba kalian cermati. Kenapa kok di soal ini dipilih B ya sebagai poros? Karena di B ada 2 gaya kan ya. Kalau di A cuma 1 gaya ya. Di tengah-tengah cuma 1 gaya. Jadi kalau saya pilih di situ sebagai poros nanti kan hitungannya jadi gampang. Kenapa? Torsi oleh gaya gesek dan torsi oleh gaya normal 2 kan jadi 0 gitu ya. Yang lainnya kan nggak tahu. Coba kalau kalian pilih misalkan di A, dan yang hilangkan torsi oleh N1 ya, sementara yang lainnya kan menimbulkan torsi. Nah gitu ya, pertimbangannya begitu. Ya, jadi pada dasarnya kalian boleh milih titik poros sembarang ya. Cuma disarankan pilihlah titik poros yang di situ ada banyak gaya yang bekerja di titik tersebut gitu ya. Ya, sehingga kalau seperti mengikuti soal di solusi di soal ini ya, maka nanti torsi hanya ditimbulkan oleh apa? Gaya N1, gaya berat tangga, sama gaya berat orang ya, pemadam ya. Si pemadam ini tadi ya. Sehingga nanti ini kan, coba kalian lihat, tangga ya. Tangga menyebabkan torsi apa ini? Torsinya gini ya. Torsi gini berarti melawan jam ya, negatif ya. Sorry, melawan jam positif ya, maaf. Melawan jam ya, benar ya. Torsinya kan porosnya kan di sini ya. Poros di sini, berat tangga kan ini. Jadi nanti gini ya. Ya, melawan jam berarti positif ya. Begitu pula berat pemadam ya. Si pemadam kebakaran ini ya. Itu juga menyebabkan torsi yang ini. Melawan jam positif juga ya. Sementara ini gaya normal dinding ya. Kan ke sana ya. Jadi menyebabkan putaran gini nanti ya. Berarti apa? Searah jam berarti kan negatif ini loh. Negatif. Yang lainnya 0 kan ya. Karena pada poros gitu ya. N2 pada poros, gesek pada poros gitu ya. Nah itu. Kemudian lalu dijumlahkan ini kan ya. Nah, torsi harus 0 ya. Sehingga nanti kita dapatkan apa? Oh, kalau begitu berarti nanti saya dapat apa? N1 151 Newton gitu kan. Kemudian arah X juga harus 0. Berarti apa? N1 dikurangi Fs sama dengan 0. N1 kan 151 ya. Sehingga kalau gitu kesimpulannya apa? Fs 151. Kemudian yang kedua, sigma F-nya juga harus 0 ya. Maka nanti N2 sama dengan berapa? 638. Itu ya. Itu ya. Jadi gaya-gayanya itu ya. Gaya geseknya 151 Newton. Gaya normalnya 638 Newton. Ini kan gaya apa? Gaya horizontal, ini gaya vertikal ya. Pada lantai ya. Pada lantai. Kalau ini pada dinding ini ya. Pada dinding. Oke, terus pertanyaan berikutnya kondisi kritis ya. Intinya ini kondisi kritis ya. Nah ini tuh kondisi kritis, yaitu maksudnya itu gini loh. Yang saya maksud dengan kritis itu gini. Kalau misalkan kalian dorong meja ya, dorong meja di lantai kasar ya. Kalian dorong dengan gaya kecil, gerak enggak mejanya? Meja saya taruh di lantai kasar ya. Terus kalian dorong dengan gaya kecil, gerak enggak? Apa jawabannya? Gerak apa tidak? Enggak kan? Enggak, Pak.
Enggak. Kemudian kalau nggak gerak kan kalian perbesar ya kayaknya ya. Saya dorong dengan lebih kuat. Ya, bagaimana? Kalau cukup kuat sekali bagaimana nanti? Gayanya cukup kuat ya, kalian dorong dengan tenaga yang kuat ya, dengan gaya yang kuat, nanti mejanya bagaimana? Bergerak, Pak. Bergerak ya. Bergerak. Ya. Nah, ketika dia bergerak, gayanya gaya apa? Gaya geseknya gaya gesek apa itu? Kinetis, Pak. Kinetis. Kalau belum bergerak, Statis. statis ya. Nah, nanti itu ada kondisi di mana meja itu tepat akan bergerak. Ya, saya tanya lagi. Tepat akan bergerak itu maksudnya apa itu? Bergerak atau tidak? Bergerak, Pak. Gimana? Belum bergerak. Belum bergerak. Itu jawabannya gitu ya. Nah, itu yang saya maksud dengan kritis ya. Jadi kritis adalah kondisi di mana meja tepat akan bergerak. Apakah sudah bergerak? Belum. Masih tepat akan bergerak. Gitu ya. Ya sama kayak itu maksudnya itu. Jadi di sini nih maksudnya itu. Jadi di sini dikatakan apa? Di soal ini kan dikatakan apa? Tadi apa? Ngomongnya apa tadi di soalnya? Nah, tak buka dulu tadi soal itu. Soal tadi ngomong apa tadi? Sebentar. Ini loh. Jika ambang tergelincir, mungkin istilah-istilahnya membuat pusing ini ya. Ambang, maksudnya itu hampir tergelincir ya. Ya, jadi mau tergelincir tapi belum ya. Belum tergelincir maksudnya. Jadi jika tangga hanya diambang tergelincir, maksudnya itu mau tergelincir, artinya apa? Belum ya, masih akan ya, tepat atau inilah misalnya. Mungkin kalimat yang digunakan mungkin membingungkan ya, kayaknya lebih pasti menggunakan istilah gini ya. Jika tangga, ya mungkin saya perbaiki aja ya. Ini kan bikin bingung ya. Kalimat-kalimatnya yang bikin bingung. Jika tangga tepat gitu ya, mungkin lebih tepat akan, nah ini ya pakai istilah ini ya. Jika tangga tepat akan tergelincir. Nah itu ya, kayak tadi tepat akan bergerak itu ya. Oke, saya perbaiki aja biar nggak bingung. Maksudnya itu gitu ya. Jadi tangga tepat, jadi belum tergelincir, belum gerak artinya ya. Jadi nanti apa? Kondisi maksimum ya. Kayak gesek maksimum maksudnya gitu. Tadi sudah ya. Nah ini. Oke, jadi ini. Jadi kalau seperti itu, nanti menggunakan cara yang sama kayak tadi ya, menggunakan poros di B ya. Cuma bedanya apa? Fs saya ganti ya. Fs saya ganti dengan apa? Mu S N2. Kan N2 ya pada lantai kan N2. Jadi prinsipnya itu. Kalau tadi kan saya biarkan Fs tadi, coba kalian lihat. Loh kan tadi. Nah ini kan tetap dibiarkan minus Fs ya. Kenapa? Karena di sini Fs-nya tidak sama dengan mu Sn ya. Kenapa? Karena ini belum maksimal ini ya. Tapi kalau ini kan ya sudah maksimal ya. Mu S. Jadi ini adalah gaya gesek maksimum ini ya. Gaya gesek statis maksimum ya. Nah itu kalau tadi kan gaya gesek statis belum maksimum. Jadi kalau sudah maksimum ya boleh saya ganti dengan apa? Mu S kalikan N gitu ya. Itu aja bedanya ya. Semuanya sama kok ini ya. Sama nanti gitu ya. Cara analisanya pun sama kayak tadi tuh ini loh. Sama kok ini. Loh, ini kan. Cuma bedanya saya ganti ya. Jadi saya ganti apa? Fs-nya saya ganti dengan apa? Mu S N2 karena Fs di sini adalah Fs maksimum ya itu. Nanti jawabannya kan ini ya N1 ya 328. N2 638. Terus Fs-nya langsung aja mu S ya. Mu S-nya dapatnya berapa? 0,514 begitu ya. Nah itu. Terus yang terakhir soal ini ya. Ini soal terakhir sepertinya ya. Mana soalnya ini? Oh, ini soalnya ya. Oke. Contoh soal terakhir ya. Nah, cukup waktunya ya. Saya tadi cepet-cepetan ini. Yang terakhir. Sebuah lampu sorot ya yang memiliki ya pokoknya langsung aja pokoknya maksudnya itu gini, ini ada lampu gitu ya. Lampu penerangan jalan lah mungkin maksudnya itu ya. Lampu penerangan jalan. Ini penyangganya ya. Batang penyangga terus diikat sama tali ini. Tali penyangga ya.
Jadi ada batang penyangga, ada tali penyangga, tali kawat ya. Tali kawat penyangga ini. Sudutnya berapa? 30 derajat gitu ya. Apa pertanyaannya? Suruh buat sketsa ininya ya. Sketsa grafiknya. Terus yang kedua, tanya tegangan kabelnya. Kabel itu tali ya. Maksudnya kabel itu tali ya. Tegangan talinya. Terus yang kedua, gaya yang diberikan pada balok ya. Jadi gaya engselnya maksudnya itu ya. Ini engselnya di sini nih, engselnya ini. Ya. Kalau saya ini gambarnya gini ya. Ini adalah batang penyangga ya. Batang penyangga lampu. Ini berat lampunya. Ini berat batang penyangga. Ini tegangan tali kabel tadi ya. Tali penyangga, tali kabel. Ini gaya engselnya tadi. S itu gaya engselnya dia. Berarti ini sama kayak tangga tadi, 2 dimensi ya. Ada X, ada Y sama torsi ya. Ambil poros di sini kan, jelas ya. Jelas soal menyebutkan poros ya. Porosnya engselnya di sini, engselnya ini. Penyangga pada itu ya. Ya. Ya ini. Jadi nanti pokoknya ini kalau X kanan positif, kiri negatif ya. Apa yang ini? Nanti gini, perhatikan ya. Ini diuraikan ini ya, S-nya diuraikan ya. Nanti ada SX, ada SY ya. SE ke kanan, SY ke kiri. Begitu pula T. T saya uraikan nanti ada TX, TY ya. Ya, TX negatif karena ke kiri, TY positif ke atas gitu ya. Jadi kalau nanti ini ya, ini kan. Nah ini T-nya negatif karena T-nya ke kiri ya ini. TX ini ya. TX ke kiri negatif. SE ke kanan positif gitu ya. Kemudian untuk Y berat negatif karena ke bawah ya. Ini kan berat lampu ya. Berat lampu ya ini. Nah, berat lampu ini berat batang penyangga. Nih. Tali ya. TX TY positif ke atas ya. SC juga positif ke atas ya. Jadi TY positif, SX maaf, SC juga positif ke atas ya. Kemudian kalau torsi ya, ngambil poros di sini ya. Poros di sini berarti oleh apa ini? Oleh berat batang penyangga muter gini kan nanti ya. Berarti melawan jam positif ya. Ya, melawan jam kan ini ya. Melawan jam berarti kok melawan jam? Searah jam ya, maaf. Ya, ini porosnya di sini ya. Ya, searah jam ini. Ya, searah jam berarti dia negatif ya. Oke, searah jam negatif. Ya, baik lampu maupun batangnya ya. Batang searah jam torsinya ya. Lampu juga searah jam torsinya. Tali, nah ke sana tali ya. Melawan jam berarti positif ini tali nih ya. Tali melawan jam gitu ya. Sehingga nanti 0 ini ya. Ya, ini L setengah L, ini L juga ya. Tapi sin 30 nanti. Oke, nanti ini ya. Sehingga nanti torsinya harus 0, maka nanti saya dapatkan ini tegangan tali. Kalau itu tegangan talinya berapa? 490 Newton tegangan tali ya. Kemudian arah X nanti dapat apa? SX sekian ya. Arah Y tadi dapat apa? SY sekian ya. Sehingga kalau ditanyakan berapa gaya engselnya, tinggal kita jumlahkan antara komponen X dan komponen Y. Pakai Pitagoras ya, ini loh. Karena tegak lurus kan komponen X dan komponen Y ya. Saya jumlahkan harus pakai Pitagoras ini. Komponen X-nya 424. Maka nanti besar gaya engselnya ini. Gaya engselnya adalah berapa? 427 Newton. Kalau ditanya berapa sudut gaya engselnya ya, ya kita gunakan rumus trigonometri ya, komponen X jadi komponen X jadi gini, komponen X komponennya jadi tangan nanti ini loh. Ini kan. Jadi kan theta ini loh. Theta ini berapa ya ini kan? Ini dibagi ini kan tangan ya. SY dibagi SX kan tangan ini kan. Tangan theta ini ya. Dibagi tangan theta. Jadi ini kan nanti kita hitung pakai kalkulator, pakai arkes tangan ya. Arkes tangan dari 491 dibagi 4 ketemu berapa? 6 derajat ya. Kecil banget ya. 6 derajat ya. 6 derajat. Oke ya. Ya. Sudah selesai ya. Oke, mungkin ada pertanyaan sebelum saya akhiri ya. Ternyata 43 halaman pun selesai ya. Ada pertanyaan barangkali sebelum saya akhiri. Silakan kalau ada pertanyaan. Tentang apa
dinamika rotasi sama kesetimbangan benda tegar ya? Nggak ada. Oke, kalau kalian nggak ada pertanyaan, saya akhiri aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.